Oke, selamat pagi Bu Hari. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Gimana sehat. perasaannya hari ini? Perasaannya Alhamdulillah juga. Alhamdulillah Senang, juga, bahagia. Ya. Hari ini ada jam ngajar ya? Ada Pak di kelas 7 untuk hari ini. Kalau boleh tahu nih, mau ngajar apa hari ini Bu Hari? Hari ini materi yang akan saya ajarkan itu mengenai norma Pak. Oke, jadi gini Bu Hari ya, saya minta izin. Hari ini saya pengen lihat Bu Hari ngajar. Nanti saya pengen tahu apa-apa yang perlu dikembangkan. Kemudian nanti ini kan sekarang ini pra observasi dulu Bu ya. Iya. Nanti setelah observasi nanti juga kita ngobrol-ngobrol lagi kalau Bu Hari ada waktu. Siap Pak, siap. Iya, nanti kita pasca observasi namanya. Untuk yang sekarang ini kira-kira nanti Bu Hari mengajar materi apa Bu ya? Materinya mengenai norma yang berlaku di dalam masyarakat. Norma yang berlaku dalam masyarakat. Kira-kira kompetensi apa sih yang pengen dikembangkan oleh Bu Hari? Gini ya Pak, mengenai norma itu nanti yang akan dibahas itu mengenai fungsi norma di dalam masyarakat, terus ada sanksi-sanksinya. Itu karena norma itu kan ada beberapa macam dan mempunyai sanksi masing-masing di dalam norma itu. Nah, itu nanti yang akan saya berikan materi kepada anak-anak. Iya, menarik sekali nih materinya ya Bu Hari. Alhamdulillah Pak. Terus kira-kira pengembangan pembelajarannya nanti akan seperti apa Bu? Pakai model pembelajaran apa kira-kira? Model pembelajarannya untuk kelas 7 itu saya memakai pembelajaran PBL Pak. Oh, PBL. Ya, nanti di situ saya akan memberikan materi dulu, kemudian anak-anak akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Di situ ada 5 kelompok biasanya Pak ya. Saya buat kelompok masing-masing ada 5. Itu putra dan putri dicampur. Iya. Kemudian nanti di situ akan saya beri kasus atau suatu permasalahan antara kelompok yang 1 sampai ke 5 itu beda-beda permasalahannya. Iya, nanti di situ biar anak-anak itu bisa berkomunikasi, bisa beradaptasi dengan kelompok-kelompok mereka masing-masing dari 5 kelompok itu. Setelah anak selesai mengerjakan permasalahan yang saya kasih tadi, itu nanti saya beri waktu untuk maju ke depan anak-anak mempresentasikan hasil dari kegiatan tadi atau pekerjaan yang mereka kerjakan. Sangat seru dan menantang sekali sepertinya ya biar modelnya. Anak-anak lebih semangat Pak. Nah, kira-kira Bu, menurut Ibu keberhasilan Ibu menyampaikan materi ini nanti kriterianya seperti apa Bu? Kriterianya yang saya harapkan Pak, anak-anak itu kan berbeda-beda kemampuan dan apa ya Pak namanya beradaptasinya dengan yang lain. Yang saya harapkan anak-anak itu bisa bekerja sama dalam kelompok mereka. Iya, bisa berkomunikasi dengan kelompok mereka karena di situ ada anak itu yang kurang berkomunikasi. Jadi makanya saya bagi biar mereka bisa berkomunikasi bagaimana mengerjakan permasalahan yang saya berikan. Kerjasama dengan baik. Iya. Terus kalau masalah mereka nanti mempresentasikan hasilnya, itu pun saya harapkan anak itu mempunyai keberanian untuk mempertanggungjawabkan permasalahan yang mereka kerjakan. Iya, itu nanti akan saya bagi gitu Pak. Kalau misalnya presentasi, nanti yang membacakan hasil presentasinya siapa, terus kemudian nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari kelompok lain itu siapa gitu kan. Jadi yang biasanya nggak berani mengutarakan hasil kerjanya, insya Allah nanti bisa berani. Terus kira-kira pembagian kelompoknya itu berdasarkan apa itu Bu nanti? Kalau pembagian kelompok itu Pak ya itu saya acak sih Pak ya. Oh, acak aja. Iya, ada putra maupun putri, terus kemudian ada yang aktif atau kurang aktif itu ya saya campur aja Pak biar mereka bisa bersatu. Kalau nanti kita pilih yang aktif-aktif, yang tidak gimana itu? Berarti secara heterogen lah Bu ya? Iya, ya? secara heterogen. Oke Bu.
Kira-kira menurut Ibu bagian apa yang nanti perlu saya observasi atau perlu saya perhatikan dengan seksama nanti untuk Iya. Ibu? Terima kasih ya Pak, karena ada perhatian di kelas kami atau di kelas saya terutama. Itu saya menginginkan perhatian dari Pak Arif, pertama mengenai model pembelajaran saya lah, Iya. terutama dari saya pribadi, gimana model pembelajaran saya minta penilaian dari Pak Arif. Terus kemudian apa ya Pak, cara saya menyampaikan materi ke anak-anak itu kalau misalnya ada kekurangan, saya mohon masukannya dari Pak Arif. Kemudian mengenai anak-anak, bagaimana caranya supaya anak-anak tuh bisa lebih aktif lagi, lebih semangat gitu Pak ya. Itu tolong saya minta masukan dari Pak Arif. Biasanya ada ice breaking dan sebagainya kan Pak. Iya. Apa ada selain ice breaking model yang seperti apa yang bisa anak-anak biar lebih semangat lagi? Oke. Jadi nanti kalau begitu saya akan memfokuskan untuk mengobservasi di bagian model pembelajaran, kemudian melihat aktivitas anak-anak apakah aktif atau tidak. Iya. Kemudian juga pemberian ice breaking ya Bu ya. Iya, iya. Oke. Oke, mungkin itu saja Bu untuk pra-observasi ini. Ibu sudah siap mau mengajar ke kelas? Siap Pak, siap. Oke, kalau gitu saya ikut Bu ya. Iya, Saya monggo. duduk di belakang aja lah nanti. Oke, mari Bu. Iya, mari. Bisa menulis dan membaca Baiklah Bu Hari, kita tadi sudah dari kelas ya. Iya. Saya sudah melaksanakan observasi yang sebelumnya diawali dengan praobservasi. Nah, yang tadi sudah kita laksanakan. Kira-kira tadi di kelas tadi menurut Ibu pembelajarannya sudah sesuai dengan harapan Ibu atau belum? Kalau menurut saya sebenarnya sudah sesuai Pak ya, tetapi ada yang kurang sedikit menurut saya. Mungkin karena nervous ya, yang mengobservasi saya lebih muda dari saya. Jadi agak grogi dikit. Iya. Tadi ada yang kurang. Kayaknya saya ice breakingnya tadi hanya sekali. Di saat anak-anak udah merasa capek tadi, saya sampai lupa. Ice breakingnya nggak ada ice breaking lagi. Iya. Jadi menurut Bu Hari, ice breaking itu sebaiknya berapa kali atau sesuai kondisi seperti apa? Sesuai kondisi Pak ya menurut saya. Kadang anak itu kan mood belajarnya berbeda Pak ya. Naik turun lah ya. Naik turun. Kadang kalau misalnya apalagi kalau udah 2 jam pelajaran gitu ya Pak. Mereka setelah belajar tadi mengerjakan soal atau tugas-tugas yang sudah saya berikan, tugas kelompok tadi sudah selesai, mereka menunggu kelompok yang lain itu kadang kepalanya ditaruh di meja. Nah, itu biasanya saya kasih ice breaking lagi, biar meningkatkan semangatnya tumbuh kembali. Tadi tapi mungkin saya grogi jadi ice breakingnya hanya sekali. Hanya sekali. Iya. Jadi menyesuaikan dengan kondisi siswa ya Bu Iya, ya, betul, pemberian ice betul. breaking. Oke, jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit catatan nih Bu ya tentang apa yang sudah saya amati pada pembelajaran Ibu tadi. Menurut saya pembelajaran yang Ibu laksanakan tadi sudah sesuai dengan sintak yang Ibu berikan kepada saya, sesuai dengan RPP-nya. Ibu sudah ada pembukaan, sudah menanyakan kabar, kemudian menanyakan kehadiran, kemudian juga tadi sudah memberikan motivasi sebelum pembelajaran Bu ya. Kemudian di inti pembelajarannya juga tadi sudah sesuai Bu ya dengan pembelajaran PBL, yaitu membentuk kelompok. Membentuk kelompok, kemudian memberikan permasalahan, kemudian juga tadi siswa memecahkan masalah secara berkelompok, kemudian mempresentasikan. Itu sudah baik, sangat baik menurut saya Bu Hari. Kemudian di bagian penutup juga Ibu tadi sudah menyampaikan
apresiasi kepada siswa, menutup dengan doa dan mengucap salam. Tapi ini Bu ya, maaf Bu ya, ini menurut saya ada satu sih yang agak ketinggalan tadi ya, yaitu di bagian refleksi, karena di sintak yang Ibu tuliskan di RPP-nya kan ada refleksi ya. Ya tapi mungkin Ibu tadi lupa. Betul Pak. Nah tadi kayaknya refleksi siswa tidak dilakukan ya, tapi nggak apa-apalah ya, mungkin karena lupa aja. Karena di video Pak. Karena di video. Iya Bu. Oke, menurut saya untuk pembelajaran hari ini sudah cukup baik lah Bu ya. Ya alhamdulillah. Jadi sudah sesuai alur dengan sintaknya. Kemudian kekurangannya cuman itu tadi lah ya yang mungkin bisa Ibu perbaiki ke depan. Kemudian ke depan Ibu ingin mengembangkan pembelajarannya seperti apa kira-kira? Rencananya nih Pak ya, insya Allah karena PBL-nya sudah, nanti saya akan mengembangkan pembelajaran model discovery. Pengen nyoba Bu ya? Pengen nyoba, biar anak-anak tidak jenuh dengan pembelajaran yang itu-itu saja. Iya, tentunya harus disesuaikan dengan materinya juga Bu ya? Iya betul Pak. Nah, kira-kira materi minggu depan apa nih Bu? Materi minggu depan itu keberagaman. Keberagaman, wah sepertinya cocok lah dengan discovery learning nih Bu ya? Iya Pak. Untuk refleksi nih Bu ya, menurut Ibu sesuai perasaan Ibu, apa sih yang Ibu rasakan setelah kita melaksanakan observasi dimulai dari pra, kemudian pelaksanaan sampai ke pasca observasi ini, apa yang Ibu rasakan? Perasaan saya Pak ya, setelah saya melakukan pembelajaran PBL seperti ini, setelah ada observasi dari Pak Arif, ya walaupun mungkin ini tidak menutupi kemungkinan memang Pak ya, memang kenyataannya saya lebih tua dari Pak Arif, tapi alhamdulillah saya diobservasi sama sampean. Menurut saya dengan adanya observasi ini bisa meningkatkan proses belajar mengajar saya di kelas. Terus kemudian saya mengetahui di titik mana yang harus saya perbaiki. Iya. Senang atau sedih atau marah ini Bu? Campur-campur Pak. Campur-campur. Yang pertama memang senang Pak ya. Iya. Yang kedua grogi ada. Terus kemudian membuat saya lebih semangat. Lebih semangat lagi untuk belajar lagi. Berarti lebih banyak positifnya Bu ya? Betul. Ada dua nih positifnya, senang sama semangat. Groginya cuma satu. Jadi kalau gitu masih bisa lah ya ke depan saya lakukan observasi lagi sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan Ibu pengen diobservasi ya saya siap lah nanti kalau Ibu meminta gitu. Lebih ini Pak ya, lebih suka. Sebenarnya saya lebih senang gitu kalau misalnya nanti ada observasi lagi. Alhamdulillah Pak Arif siap. Nanti saya juga lebih senang kalau misalnya nanti ada observasi untuk kedepannya. Oke. Untuk ke depan Bu, kira-kira Ibu memiliki komitmen apa sih pada pembelajaran Ibu? Kedepannya saya ingin lebih meningkatkan kembali metode pembelajaran, terus kemudian akan selalu saya lakukan pembelajaran untuk kedepannya lebih baik lagi. Intinya Ibu ingin meningkatkan kompetensi dan pengembangan diri Ibu ya. Oke, jadi itu nanti saya bantu memantau lah Bu ya. Iya, terima kasih Pak. Pokoknya Ibu janji ya untuk selalu meningkatkan kemampuan diri Ibu ya. Kita sama-sama, saya juga ini Bu. Nanti kapan-kapan juga saya mungkin minta Ibu untuk gantian mengobservasi saya. Iya Pak, ya siap. Mungkin itu aja Bu untuk pelaksanaan observasi, dimulai dari pra, pelaksanaan dan pasca. Terima kasih Bu Ari sudah bersedia diobservasi. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita berdua dan bagi yang menonton Bu ya, karena ini nanti akan saya upload juga ini videonya. Terima kasih Bu Ari. Ya Pak, ya sama-sama Pak. Assalamualaikum. Salam.